Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Richard Senanda, NPM 1910001341124. Saya dari kelas PGSD 3C, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bung Hatta. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu kurikulum 2013 dan pendekatan saintifik serta fase-fase yang terdapat di dalam video yang telah saya download di dalam YouTube dan akan saya tampilkan di pertengahan video saya nanti, yang mana dosen pengajarnya adalah Ibu Ardina Yuza, SPDM. Baiklah, langsung saja. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari kurikulum 2013. Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang berlaku dalam sistem pendidikan Indonesia. Kurikulum 2013 memiliki 4 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, aspek sikap, dan aspek perilaku. Di sini saya akan membahas satu persatu aspek tersebut. Yang pertama, aspek pengetahuan, di mana aspek pengetahuan ini yaitu dalam bidang kognitif. Misal, seorang guru mengetahui teknik-teknik mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan siswa dan menentukan strategi pembelajaran yang tepat sesuai dengan kebutuhan siswa dan menentukan strategi pembelajaran tepat sesuai dengan kebutuhan siswa tersebut. Yang kedua, aspek keterampilan. Aspek keterampilan adalah kecakapan untuk menyelesaikan tugas. Dan yang ketiga, aspek sikap, karakter yang ditanamkan pada peserta didik sesuai dengan 18 karakter. Dan terakhir adalah aspek perilaku. Aspek perilaku adalah aspek penilaian yang teramat penting. Nah, selanjutnya, di dalam kurikulum 2013, terutama di dalam materi pembelajaran, terdapat materi yang disampingkan dan materi yang ditambahkan. Materi yang disampingkan antara lain Bahasa Indonesia, IPS, PPKN, dan materi yang ditambahkan adalah matematika. Selanjutnya, saya akan masuk kepada pengertian apa itu pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik merupakan kerangka ilmiah pelajaran yang diurung oleh kurikulum 2013. Proses pembelajaran dapat dipadankan dengan suatu proses ilmiah karena kurikulum 2013 mengamatkan esensi pendekatan saintifik dalam pembelajaran. Tujuan pendekatan saintifik adalah dalam pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan peserta didik, membentuk kemampuan dalam menyelesaikan masalah secara sistematik, menciptakan kondisi pembelajaran agar peserta didik merasa bahwa belajar merupakan suatu kebutuhan, serta melatih peserta didik mengemukakan ide-ide dan mengembangkan karakter yang bagus untuk peserta didik tersebut. Baiklah, di dalam pendekatan saintifik terdapat beberapa langkah. Yang pertama, mengamati, yang kedua, menanya, yang ketiga, mengolah informasi, yang keempat, mengumpulkan informasi, dan yang kelima, mengkomunikasikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari langkah-langkah tersebut. Pertama, mengamati. Apa itu mengamati? Di mana mengamati ini adalah yang dilakukan dalam proses mengamati, yaitu membaca, mendengar, menyimak, melihat tanpa atau dengan alat. Di dalam langkah mengamati ini, kompetensi yang dikembangkan adalah melatih kesungguhan, ketelitian, dan mencari informasi. Apa contohnya? Misalkan, seorang guru memberikan sebuah modul kepada siswa yang di dalamnya terdapat beberapa soal dan materi. Nah, di sana siswa diminta untuk mengamati modul yang telah diberikan tersebut. Langkah yang kedua yaitu menanya. Apa itu menanya? Dengan kita menanya, berarti kita tidak mengetahui sesuatu atau kita mengajukan sebuah pertanyaan tentang informasi yang tidak dipahami dari apa yang diamati tadi. Di dalam langkah ini, kompetensi yang dikembangkan adalah mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, sehingga kita bisa menjadi lebih pintar. Contohnya, misalkan di dalam modul tersebut, seorang siswa tidak mengerti apa itu soal yang berada di dalam modul. Nah, siswa tersebut boleh menanyakannya kepada seorang guru. Dan di sana guru akan memberikan atau membantu untuk menjelaskan maksud dari pertanyaannya. Yang ketiga yaitu mengumpulkan informasi. Nah, pada kegiatan yang mengolah informasi yang sudah dikumpulkan, baik terbatasi atau dari hasil kegiatan mengumpulkan atau bereksperimen. Kompetensi yang dikembangkan pada
mengumpulkan informasi ini adalah sikap teliti, jujur, dan mengumpulkan informasi, maka kemampuan komunikasi sang individu akan lebih tinggi. Keempat, yaitu mengasosialisasikan atau mengolah informasi. Apa itu mengolah informasi? Mengolah informasi adalah kegiatan pembelajaran yang berupa mengolah informasi yang sudah dikumpulkan. Kompetensi yang dikembangkan pada pengolah informasi ini adalah mengembangkan sikap jujur, di mana seorang siswa akan bersikap jujur jika sudah mengolah informasi teliti. Dengan mengolah sebuah informasi, maka seorang individu akan lebih teliti. Disiplin, di mana akan disiplin waktu, bahkan disiplin pakaian. Misalkan, siswa tersebut pasti mencontohnya kepada seorang guru. Misalkan gurunya berpakaian rapi, bersih, maka siswanya akan juga berpakaian rapi. Jika gurunya datang terlambat, maka siswanya juga akan datang dengan terlambat. Yang kelima, yaitu mengkomunikasikan. Kegiatan pembelajaran yang berupa menyampaikan hasil pengamatan, kesimpulan yang berdasarkan hasil analisis, baik secara lisan, tulisan, ataupun media lainnya. Apa kompetensi yang dikembangkan di dalam mengkomunikasikan ini ialah sikap jujur, teliti, toleransi, kemampuan singkat dan jelas, serta padat mengungkapkan pendapat, serta kemampuan berbahasa yang baik dan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Alhamdulillah, I'm fine, thank you, and you? I am fine too, thank you. Oke, anak-anak, hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang bilangan kuadrat. Apa sih bilangan kuadrat itu? Nanti kita akan belajar bersama-sama. Tapi sebelumnya Bu Guru mau tanya, hari ini siapa yang gak masuk ya? Firman. Siapa yang tahu Firman kemana? Oh, nggak tahu. Oh, Bintitan sakit ya? Oh iya. Ya, kita doakan semoga Firman cepat sembuh dan bisa bergabung kembali dengan kita untuk belajar bersama. Baik anak-anakku yang Bu Guru cintai, Bu Guru melihat hari ini wajahnya semuanya pada cerah. Ada yang senyum-senyum manis, ada yang disimpul senyumnya. Semuanya udah makan? Udah. Alhamdulillah sudah makan semuanya. Berarti semangat ya hari ini belajarnya ya? Iya. Oke, semangat belajar. Baik, anak-anak, Bu Guru di sini punya gambar, beberapa gambar. Berapa nih? Bangun datar apa? Masih ingat kelas 3, kelas 4? Bujur sangkar atau persegi? Persegi. Kalian lihat sekeliling kalian, ada tegel warnanya putih, ubinya warnanya putih, bentuknya juga persegi. Semuanya Bu Guru punya, dari ukuran yang sedang, yang kecil, sampai yang besar. Nih yang besar, ini yang besar nih. Nah, nanti kita akan belajar mencari luas persegi. Masih ingat rumus luas persegi? Sisi kali sisi. Aduh. Nah, ini nanti berhubungan dengan bilangan kuadrat. Ini sisinya ada berapa nih? Hitung. 1, 2, 3, 4. Bu Guru akan nulis bilangan. Nulisnya begini. 4. 4 ini bilangannya 4. Ini dibaca kecil. Pangkat 2. Inilah yang dinama bilangan kuadrat. 4 kuadrat atau 4 pangkat 2. Ini pangkatnya. Iya, nulisnya ingat harus kecil, angka 2-nya tidak boleh sama dengan angka 4. Ini harus kecil. Selanjutnya, berapa sih 4 pangkat 2 itu atau 4 kuadrat? 4. Gimana? 4-nya ada berapa? 4 kali 4 ada 8. Hebat, 16. Kayak pasar burung, semuanya bunyi, nggak ada yang angkat tangan. Oke, sekarang Bu Guru mau lihat. Kalau 1 kuadrat, angkat tangan. Saya Bu.
2. 1 kuadrat 2, betul? Betul, 1 kuadrat itu 1 kali 1 sama dengan berapa? 1. Hai. Gak apa-apa, sudah berani menjawab, hebat Raffi. Oke, kalau 2 kuadrat 4. 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, untuk mencarinya nanti kalian akan bisa dengan gambar seperti ini, atau Bu Guru sudah menggambar ini sebetulnya sama nih ya, fungsinya ini sama dengan yang di sini. Ini sudah zaman modern pakai plastik. Kalau dulu pakai menggunakan apa? Triplek. Sekarang sudah menggunakan plastik. Sama, ini sisinya ada berapa? Ini nanti semuanya bisa menggambar persegi di sini, mencari bilangan kuadrat. Jadi bilangan kuadrat itu fungsinya untuk apa? Mencari luas persegi. Maka kegiatan hari ini apa? 1. Kalian nanti akan diskusi kelompok sama teman kalian. Selanjutnya kalian akan presentasikan di depan, ditempel di sini nanti hasil karyanya. Terus boleh melihat, boleh menilai. Kita akan simpulkan bersama-sama, ya. Mulai dari bilangan 1 kuadrat, buatnya nanti 1 kelompok akan mendapat 1 paket ini sama 4 karet. Kalau 1 kuadrat bisa begini. Ini 1 kali 1. Nah, 1 ya. Kalau 2 di bawahnya. Boleh dibantu. Coba 2 kuadrat gimana? Ayo, siapa boleh dibantu? Betul begini? Betul begini enggak? Salah. Ini kan belum Di sisinya 2. Kalau 3, coba 3 sebelahnya. Siapa yang bisa? Angkat tangan. Oke, Cahya sini, Cahya. 3. Oke, Cahya bisa menemukan. Inilah persegi yang luasnya 3 kotak. Akan ketemu 3 pangkat 3. Jadi fungsinya kita belajar kuadrat, nanti kita bisa mencari luas daerah yang berbentuk persegi. Misalnya nanti kamu mau bangun rumah nih, perlu ubin berapa? Ubinnya karena bentuknya persegi. Kalian ingin membangun rumah dengan temboknya dengan gas blok, kaca itu kan bentuknya persegi juga tuh, butuh berapa? Itu fungsinya, nanti kalian bisa belajar seperti itu. Oke? Ini juga sama fungsinya, hanya ini dengan menggunakan spidol dengan penggaris. Ini adalah sama 1 dikali 1 atau 1 kuadrat. Ini sama dengan 1 kuadrat. Ini sama dengan 2 kuadrat. Ini sama dengan 3 kuadrat. Ini sama dengan 4 kuadrat. Pinter. Siapa yang mau gambar 5 kuadrat bagaimana coba? Azza, hebat. Sini Azza. Sok gimana? Lima kuadrat. Azza pintar. Oh, lurus garisnya, hebat Azza. Kasih Bu Guru penggaris. Lima kuadrat. Ya, hebat, subhanallah. Ternyata Azza hebat ya. Subhanallah. Tepuk tangan sekali lagi untuk Azza. Oke. Udah ya. Siapa yang belum paham tentang bilangan kuadrat? Udah? Udah. Seandainya Bu Yanti tanya, kalau 10 kuadrat bagaimana? 10. Sisinya. Hah? Oh ya, kubu 10. Kubunya 10. Berarti 10 kuadrat itu sama dengan 10 kali 10
kali 10 sama dengan 100. Oke, kalau semuanya sudah paham, satu kelompok akan Bu Guru bagi. Wah, LKS. Nih, Ibu Guru akan punya LKS, sudah Bu Guru siapkan. LKS ini nih isinya nih. Wajib diisi adalah 10. Wajib ya. Nanti kalian boleh explore sendiri. Misalnya, Bu, saya mau cari lagi. Mau cari sebanyak-banyaknya, silahkan. Tapi harus hitung yang betul, ya. Kalau misalnya ini ada 14 kuadrat, berarti 14 kali 14. Boleh dengan menggunakan bantuan papan berpaku, boleh dengan menggunakan perkalian. Karena kalian kelas 3, kelas 4 sudah belajar tentang perkalian ya. Oke. Kelompok 1, kelompoknya explore. Faktorisasi mana? Ambil 1 sama karetnya 4. Silahkan ambil. Dibuatnya jangan dibuat macam-macam ya. Dibuatnya harus iya. Dua. Buatnya harus kubus Bu Yanti. Ingin kalian betul-betul membuat kubus. Jangan membuat yang ada yang gambar bintang. Nanti ada waktunya kita buat bintang. Oke. Iya, kelompoknya satu kelompok satu kertas. Namanya berarti iya. Ya, namanya siapa? Anggotanya siapa? Anggota kelompoknya siapa? Jangan lupa ditulis. Ya 1 kuadrat. Iya. Saya bisa. Boleh siapa yang punya karet, Bu? Saya punya karet, Bu. Boleh bawa. Ya, boleh ya. Betul ini nih. Satu lagi mana? Lagi buat lagi. Siapa yang masih ya? Nama kelompok sama nama anggotanya. Kerjasama ya. Oke. Tambahin lagi karetnya Dua. Nanti karetnya kembali lagi ya. Ini belinya jauh nih. Ya boleh nih. Ini 4 kali 4 berarti kan 4 kali 4 sama dengan berapa? Enggak, nanti kamu cari sendiri. Misalnya saya mau nulis 2 kali 2 kan belum ada berapa gitu. Ayo kerjasama. Jangan main-main. Nih lihatin tuh udah jadi nih. Ayo. Udah ini Ibu yang ini. Udah ini mana di tempat? Yang di situ. Buat bangun persegi. Ayo tuh apa tuh? 6 kuadrat. Berapa? Hitung. 6 kali 6 berapa? 6 kali 6. Sekarang 7 kali 7 berarti Tambah 1. Tambah 1. sekarang tambah 1 kan tinggal gini. Tambah 1 lagi sini. Nah. Gantian 8 sekarang 8 kali 8 berapa? Ini dapat belum? Bisa enggak membuat persegi? Nah, 9 kali 9 berapa? Oh pinter. Bianca mau langsung 81. Ya, ini juga saya nggak masuk. Ya. Iya, ini namanya persegi bilangan kuadrat. 1 kali 1 1. 3 dihitung. Kalau kelas 1 kan 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Oh, 9. 3 kuadrat itu 9. Kalau 4 kuadrat berapa hitung? Enggak, kamu nyari lagi coba selain itu. Sekali lagi. Ini selesaikan dulu.
Siap. Ini belum nih, ikhlas kenapa? Ikhlas. Oh iya, nama kelompok terus anggotanya siapa? 1, 2, 3, 4. Ayo dibantuin dong. Di sini. Di sini namanya siapa? Oh ya, masih kurang boleh. Yang kurang boleh ngambil papan bakunya. Bu, saya mau eksplor lagi, Bu. Boleh. Ini bahkan bisa sampai 400. Disimpan di meja, Bu Yanti akan lihat apakah betul membuat kubus perseginya. Nggak apa-apa, Bu Yanti tahu kok. Nah, ini panjang, boleh. Berapa ini? 20 kali 20. Bagus. Oh, susah, Bu. Apanya susah? Oke, silakan. Halo. Come here please. LKS-nya dibawa ke depan. Kelompok siapa yang biarin di situ. Papan berpakunya nggak apa-apa dibawa di meja masing-masing aja. Oke, siapa lagi? Ayo. Siapa yang paling cepat? 1. Adlo. Kelompok siapa lagi? Oke, siapa lagi? Halo, Bianca. Kelompoknya Bianca. Kelompoknya Gajah Mada Hafiz. Udah tinggi nggak boleh aku. Gajah centil. Siapa ini? Ayo laki-laki berada di sebelah kiri Bu Yanti. Oke, siapa yang belum? Masih ada karet. Masih ada. Karet masih ada. Habis, udah selesai waktunya habis. Oh, Rifani buat. Ya. Ini apa nih yang satu? Ini, Bu. Udah selesai sih. Boleh dikasih waktu Bu Yanti 2 menit melihat hasil karya teman kalian. Boleh dilihat. Di meja sayang, nanti biar temen yang lihat. Ayo, boleh 2 menit melihat. Yang sudah melihat dipersilakan duduk. Yang sudah melihat dipersilahkan duduk. Seka, sudah selesai Seka? Oke Seka, sudah selesai. Halo, kelompoknya siapa tuh? Please. Udah biar di sini aja di sini. Boleh lihat. Oh, hasilnya siapa ya yang bagus? Silahkan duduk di bawah. Please. Ya, sebentar. Oke, Ivan. Kenapa, Ivan? Masih memandangin? Oke. Duduknya yang rapi ya. Oke, kita bahas. Tadi kalian sudah kerja sama temennya. Bahkan ada yang hasilnya bagus. Ini contoh hasil teman kalian. Papan berpaku yang awalnya tadi 1 keping bisa jadikan gede ya. Bisa besar seperti ini. Ini bisa lebih besar lagi kalau mau disambung-sambung. Nah, kebetulan kita punyanya tidak banyak. Jadi ada yang punya bakat 4, ada yang 1, ya. Ada yang 3. Nanti kalau punya banyak lagi, mungkin punya 100, bisa dijajar-jajar jadi banyak. Sama seperti ubin. Ubin juga bisa kalau punya sedikit masangnya. Kalau banyak jadi banyak juga, ya. Jadi seperti ini. Ini hasilnya. Ya bagus ya. Tepuk tangan untuk kelompoknya siapa? Faktorisasi. Oke, iya. Baik, selanjutnya kita bahas. Betul nggak ya hasilnya? Kelompok dari kelompoknya Fazia dan kawan-kawan. Oke, dapat eksplornya selain 10,
dapat 3. Bagus hasilnya. Oke, kelompoknya Alia, kelompok Hasanuddin ini. Ada yang 115 kali 115. Oke, iya. Ini sampai banyak sekali. Lumayan bagus juga. Itu hari ini kita sudah belajar tentang mencari bilangan kuadrat. Tugas di rumah. Kan tadi udah bisa nih ya tugas di rumah. Kalian nanti buka bukunya matematika, kamu baca lagi tentang bilangan kuadrat. Selanjutnya kalian kerjakan latihannya. Ya, latihannya. Oke, paham? Selanjutnya dengarkan Bu Guru, pejamkan matanya. Enggak, dengarkan. Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang bilangan kuadrat. Ingat, sebagai siswa tugas kita adalah belajar. Kalian sudah kelas 5. Belajar tanpa disuruh oleh orang tua. Kalau orang tua kalian sibuk masih mengerjakan pekerjaan beliau, kalian harus belajar sendiri tanpa disuruh. Latihan mandiri, bukunya disiapkan sendiri, tidak disiapkan oleh orang tua. Ingat, sudah kelas 5. Dan jangan lupa kalian selalu sholat 5 waktu. Bu Guru harapkan kelas 5 selalu sholat 5 waktu, jangan ditinggalkan itu. Karena sholat merupakan tiang agama. Patuh sama orang tua di rumah dan patuh sama guru ketika di sekolah. Sayangin adik, sayangin teman-teman. Bu Guru ingin kalian saling sayang menyayangin sehingga terbentuk NKRI yang satu dan utuh. Oke? Ingat, Allah Maha Kaya. Allah akan melipatkan amal ibadah kita sesuai dengan perbuatan kita. Kita tahu tentang bilangan kuadrat itu berlipat-lipat. Begitu juga nanti amal perbuatan kita akan dibalas oleh Allah dengan berlipat-lipat juga. Oke, sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Udah pada melihat ke jam. Sudah Bu, saya sudah mau istirahat. Bu Guru akan lihat. Kita tutup, tetapi password istirahatnya ada password ya. Bilangan kuadrat. Oke? Kita akhiri dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan fase-fase yang terdapat di dalam video yang telah saya download tadi. Yang pertama yaitu orientasi, di mana orientasi menginformasikan tujuan proses pelajaran dengan menjalankan pelajaran yang dipelajari sekarang oleh guru kepada siswanya. Yang kedua, menyajikan dan menyampaikan materi pelajaran kepada siswa agar siswa dapat memahami apa yang dijelaskan oleh guru tersebut di depan kelas. Fase yang ketiga yaitu membimbing peserta didik dalam bentuk kelompok oleh guru dan memberikan tugas kelompok kepada siswa agar siswa bisa mengerjakan tugas kelompok secara bersama agar proses belajar kelompok bisa berjalan dengan lancar. Yang keempat, mengembangkan potensi kinerja agar siswa merencanakan bagaimana pelajaran bisa dilakukan dan dinilai guru dengan baik. Fase yang kelima yaitu menilai. Guru menilai kinerja siswa dan memberikan umpan balik kepada siswa, yang tujuannya agar siswa menentukan yang mana pelajaran bisa dipahami dan yang tidak bisa dipahami. Fase yang kelima yaitu menilai. Guru menilai kinerja siswa dan memberikan umpan balik kepada siswa, yang tujuannya agar siswa menentukan yang mana pelajaran bisa dipahami dan yang tidak bisa dipahami. Dan fase yang terakhir ialah guru memberikan tugas mandiri kepada siswa untuk dikerjakan di rumah agar guru bisa melihat sampai mana siswa bisa memahami materi yang telah dijelaskannya tadi. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan di dalam video kali ini. Kalau ada salahnya, saya minta maaf. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.